agar petani bisa memproduksi. Yang kedua itu di harga 10.000. Yang kedua adalah dari segi bibit, menggunakan bibit yang GMO. Nah, dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarnya itu bisa naik, yang sekarang sekitar 1,6 sampai 2 ton per hektar itu bisa menjadi 3,5 atau menjadi 4 ton per hektar. Kemudian langkah berikut adalah yang sudah disiapkan oleh anggaran pemerintah itu untuk perluasan ke 300.000 hektar. Nah, itu anggarannya sudah disiapkan 400 ya, sekitar 400 miliar, dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 menjadi 600.000 hektar. Nah, existing sekitar 150.000 hektar. Nah, dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektar dikejar untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, tugas BUMN adalah untuk melakukan tanaman tumpang sari di perkebunan jagung ya. Jadi ditumpang sarikan di jagung. Nah, ini yang terkait dengan kedelai. Kemudian yang berikut terkait dengan cabai, bawang merah, cabai rawit dan cabai merah keriting. Nah, ini dari sentra-sentra ini kan sudah jelas, misalnya di Sumatera Barat, di daerah Solok, kemudian dan Indragiri, kemudian di Jawa Tengah, di Brebes, dan di beberapa sentra lain. Nah, ini Bapak Presiden minta ini supaya terus produksinya ditingkatkan, dan kedua disediakan cold chain atau cold storage. Nah, itu juga nanti akan ditugaskan kepada BUMN untuk mengerjakan itu. Nah, tentu harapannya bahwa seluruh produksi petani ini seluruhnya bisa diserap, dan juga dilakukan distribusi transportasi yang saat sekarang sesuai dengan arahan pada rapat koordinasi tentang inflasi, itu dilakukan subsidi transportasi oleh pemerintah daerah masing-masing. Namun kalau untuk secara nasional nanti ditugaskan Badan Pangan dan Menteri Pertanian untuk melakukan cross subsidi daripada transportasi. Kalau nggak kedelai itu menurun itu apa sih Pak faktornya? Ya, pertama harga itu tidak menarik kalau dibandingkan barang impor. Jadi kalau petani tidak bisa nanam soyabin kalau harganya di bawah 10.000. Sedangkan harga impor dari Amerika itu jatuhnya 7.700. Bahkan sebelumnya bisa ke 6.000. Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700.000 hektar. Nah, sekarang di 150.000 hektar. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung apa kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah, sekarang kita kan ingin supaya ada mix, tidak hanya jagung saja, tetapi juga kedelainya juga bisa naik. Pak Langkah nanya dikit soal Pak, yang peralihan LPG ke listrik Pak, itu memang sudah perintah Pak Jokowi juga Pak, yang kompor listrik itu Pak. Nah, itu sedang dilakukan piloting di beberapa daerah, antara lain Bali dan Solo. Nanti kita review sesudah piloting jalan. Oh, tapi Pak Jokowi udah setuju Pak ya dengan itu tadi ya? Ya, itu sudah dilaporkan dan ini menunggu piloting. Ya. Soal usulan penghapusan DMO sawit gimana Pak? Nah, itu kita lihat, kita monitor dulu harga ke depan. Kita kan sekarang lagi berperang melawan inflasi. Jadi biar perang lawan inflasinya selesai dulu, karena ini kan baru akibat BBM kan baru kick in. Jadi sesudah biasanya dalam 3-4 bulan itu melandai. Nah, itu kita monitor sampai 3-4 bulan. Ya, terima kasih. Survei menunjukkan kalau tingkat kepuasan terhadap pemerintah turun nggak setelah kenaikan harga BBM, gimana tanggapan dari pemerintah Pak? Ya, nanti disurvei lagi aja. Ya.